Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wirahadianto dengan NIM 2502010102057. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan hasil dari ujian akhir semester saya mengenai mata kuliah studi kelayakan bisnis tentang uh, menilai kelayakan usaha sebagai pijakan keputusan investasi. Pada dasarnya, mendirikan atau mengembangkan suatu usaha merupakan sebuah keputusan investasi. Ketika seseorang menanamkan modal, baik sebagai pemilik usaha, investor maupun kreditur, pertanyaan utamanya adalah apakah manfaat yang akan diperoleh dari usaha tersebut sebanding dengan biaya dan risiko yang harus ditanggung. Permasalahannya, sebuah ide yang terlihat menarik belum tentu berhasil ketika diterapkan di dunia nyata. Banyak usaha dapat mengalami kegagalan bukan karena produknya buruk, tetapi karena sebelumnya tidak melakukan pengujian yang memadai terhadap kondisi pasar, kesiapan teknis, organisasi maupun kondisi keuangan. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis dibutuhkan sebagai alat analisis sebelum modal-modal benar-benar ditanamkan. Jadi tidak hanya bertanya apakah idenya bagus, tetapi juga apakah usaha ini benar-benar dijalankan dan menghasilkan manfaat. Selain itu, penilaian kelayakan ini tidak hanya dilakukan dari satu sisi saja, misalnya hanya melihat laba. Kita harus melihat apakah produk memang dibutuhkan di pasar, bagaimana strategi pemasarannya, apakah kapasitas produksinya cukup, apakah organisasinya siap, apakah SDM-nya mampu. Jadi, inti dari latar belakang makalah ini yang sempat saya ajukan di ujian tengah semester kemarin harus dilakukan secara menyeluruh. Studi kelayakan itu juga harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, bukan secara terpisah-pisah. Terdapat 3 rumusan masalah yang akan saya angkat. Yang pertama, apa sesungguhnya makna studi kelayakan bisnis dalam pengambilan keputusan investasi? Kedua, bagaimana posisi aspek pasar, pemasaran, teknis manajemen, dan finansial menakar kelayakan usaha. Dan ketiga, bagaimana keenam aspek tersebut dipadukan untuk menekan risiko kegagalan usaha. Tujuan dari penelitian ini menguraikan konsep studi kelayakan bisnis sebagai landasan pengambilan keputusan investasi. Kedua, mengulas peran masing-masing aspek kelayakan dalam menilai usaha. Dan ketiga, merumuskan pemahaman terpadu atas keterkaitan pasar, operasional, organisasi, SDM, dan finansial. Dari sisi manfaat, um, studi kelayakan bisnis ini memiliki manfaat untuk beberapa pihak. Yang pertama, dari mahasiswa dan akademisi yang mampu menjadi dasar untuk memahami bagaimana suatu rencana usaha dinilai secara sistematis, bukan hanya sekedar berdasarkan produk menarik atau tidak. Kedua, bagi pelaku usaha, studi kelayakan bisnis dapat membantu menyusun rencana bisnis lebih realistis, mengetahui potensi dan risiko, serta menentukan apakah suatu rencana perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau diberhentikan. Serta yang terakhir bagi investor dan pihak yang berkepentingan. Studi kelayakan bisnis dapat menjadi informasi dalam menentukan apakah suatu investasi memiliki prospek manfaat yang sebanding dengan risiko yang ditanggungnya. Selanjutnya masuk ke tinjauan pustaka. Secara sederhana, studi kelayakan bisnis adalah proses untuk menilai apakah suatu rencana usaha layak untuk dijalankan sebelum usaha tersebut benar-benar dilaksanakan. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data, kemudian mengolahnya menjadi sebuah informasi, memperkirakan manfaat dan biaya, mengidentifikasi risiko, sampai akhirnya mengambil keputusan kesimpulan apakah rencana tersebut layak untuk dilanjutkan atau tidak. Yang perlu ditekankan, layak tidak hanya berarti menghasilkan laba. Suatu usaha juga harus memiliki pasar yang mendukung, kemampuan teknis yang memadai, organisasi yang siap, serta kondisi finansial yang dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat 6 aspek utama yang perlu dianalisis. Yang pertama, aspek pasar, kedua, aspek pemasaran, ketiga, teknis dan teknologi, keempat, aspek manajemen, kelima, sumber daya manusia, dan keenam adalah aspek finansial. Keenam aspek tersebut saling mengunci karena satu aspek mempengaruhi aspek lainnya.
Selain pendekatan studi kelayakan yang bersifat klasik, makalah yang saya ajukan juga mengusulkan memasukkan pendekatan lean startup. Konsep lean startup yang diperkenalkan oleh Eric Ries menekankan bahwa asumsi bisnis sebaiknya tidak hanya dibuat di atas kertas, tetapi juga diuji secara bertahap melalui respon nyata dari pasar. Misalnya, sebelum seseorang menginvestasikan modal dalam jumlah besar, uh, bisa terlebih dahulu membuat produk dalam skala kecil, menawarkan kepada calon konsumen, kemudian melihat apakah konsumen benar-benar tertarik dan bersedia untuk membayar. Yang penting untuk dipahami, lean startup ini tidak menggantikan studi kelayakan. Keduanya justru dapat saling melengkapi. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan atau library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Artinya pembahasan tidak dilakukan melalui survei langsung terhadap suatu perusahaan tertentu, tapi melalui penelusuran dan analisis terhadap literatur yang relevan. Sumber yang digunakan antara lain dari buku, teks, artikel ilmiah, serta literatur. Kemudian informasi tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya konsep-konsep dari berbagai bidang tersebut tidak hanya dijelaskan satu persatu, tetapi juga dihubungkan dengan membentuk suatu kerangka penilaian kelayakan usaha yang terpadu. Jadi, atau penulisan ini lebih mendekatkan penekanan pada pemahaman konseptual dan integrasi teori, bukan pengujian statistik terhadap suatu objek tertentu. Kesimpulannya, studi kelayakan bisnis pada dasarnya digunakan untuk memastikan bahwa suatu rencana usaha tidak terlihat dari satu sisi saja, tetapi benar-benar cukup kompleks dan dijalankan dengan baik. Kelayakan tersebut harus dilihat dari berbagai aspek, dari pasar, pemasaran, teknis, teknologi, manajemen, sumber daya manusia, serta finansial. Yang penting adalah keenam aspek tersebut tidak boleh dinilai secara terpisah. Misalnya pasar yang besar harus didukung oleh kemampuan produksi. Produksi harus didukung oleh SDM dan manajemen yang baik. Dan seluruh kegiatan tersebut kemudian harus didukung oleh kondisi finansial yang sehat. Jadi usaha yang layak bukan sekedar usaha dengan ide yang paling menarik, tetapi usaha yang asumsi-asumsinya telah diuji dari berbagai sisi sebelum modal benar-benar ditanamkan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat ada materi yang kurang berkenan ataupun ada informasi yang terlewatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.